Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu ini tadi saya istirahat. Dari kemarin saya kerja untuk rakyat, dan keistirahatan saya gunakan untuk mempelajari lagi kasus-kasus surat-surat yang pernah tak kirim ke KPK, Mabes Polri, ke Kejaksaan Agung, ke Polda juga. Semua surat-surat terkait daripada kebobrokan atau jadi maling dan perampoknya mantan Menpan RB atau Bupati Banyuwangi saat menjabat di Banyuwangi. Pertanyaan saya, segebok ini ya, ini data saya, semuanya ada. Kalau BPK, KPK pengen tahu, sudah tak kirim semua. Cuman di sana menjadi bungkus kacang semuanya. Ini tadi tak pelajari satu persatu, begitu luar biasanya si perampok ya menjadi bupati 2 kali ini, luar biasa. Uang APBD ya kan yang dikorupsi luar biasa. Ada satu kamar yang mengendap. Contohnya, ketika ada uang APBD pemasukan masuk di APBD, ada sekian persen per tahun disisihkan ke rekening tertentu. Ya kan? Contohnya ada pendapatan dari perusahaan ini, dari pajak ini, atau dari rumah sakit, atau dari apapun menjadi sebuah APBD. Jadi umpama dari 10, ini 3 yang disembunyikan, ya kan? Itu tidak pernah dibuka. Itu kemana, dan nilainya ratusan miliar. Ya, Pak Amir kan sudah pernah mengirim surat di tahun 2019 tentang mempertanyakan itu, tetapi tidak digubris, tidak pernah ditanggapi, tidak pernah dijawab. Karena kalau dijawab, ini ya fatal, masuk penjara ini. Ya, saya katakan kepada masyarakat Banyuwangi, tumpukan data korupsi daripada Abdullah Aswar Anas ini luar biasa. Ya kan? Menjadi bupati 2010 masih 2 bulan sudah membuat pembelian tanah fiktif dengan jumlah miliaran. Tidak ada tanahnya, tidak ada alamatnya. Ini sudah berani mengeluarkan uang. Saya punya datanya semua, datanya ada di sini semua. Ya, kalau mau buka-bukaan, ini nanti juga saya bawa demo ke Jakarta. Termasuk juga APBD setiap tahun itu ratusan miliar. Ini tidak termasuk tambang emas. Ya, itu aja BPK, KPK memberi WTP. Oknum BPK ini bodoh sekarang. Oknum BPK dan KPK ini luar biasa. Ikut jadi maling, ikut jadi rampok. Saya ini muak dengan pemerintahan Abdullah Aswar Anas saat itu, karena isinya setiap hari ini hanya korupsi. 24 jam ini hanya kerjanya nipu rakyat. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, kalau netizennya Anas ya, yang pendukungnya, yang menghujat dengan teman-teman aktivis, ini datanya. Datang ke rumah saya, kamu tak kasih. Ini data korupsi mulai Anas 2010 sampai sekarang, istrinya ada di saya semua. Ya, ada di saya dan di Pak Amir kan yang punya data semuanya. Kalau pengen tanya, monggo. Jangan hanya cibir-cibir bibirnya itu ya. Ya, tolong BPK, KPK, Anda yang pernah memeriksa, yang memberi hadiah WTP ini adalah bentuk kebodohan Anda yang luar biasa. Saya berani mengatakan bodoh karena saya sebagai aktivis yang ngontrol yang ada di Banyu, yang tahu persis, punya data semuanya. Kenapa BPK sudah memeriksa justru memberi WTP? Wajar tanpa pengecualian, seakan Banyuwangi tidak ada korupsi, padahal dia gudang korupsi. Abdullah Aswar Anas ini saya sebut sekali namanya. Kalau nggak terima lapor. Kalau dia lapor, ayo buka-bukaan ini. Ini alat saya bicara semuanya. Ini data valid semuanya. Data A1, data dari dalam. Semua aset-aset Banyuwangi yang dikorupsi oleh Abdullah Aswar Anas sampai detik hari ini. Sampai menjelang mau 20 tahun dinasti memimpin, ini isinya hanya korupsi rakyat, ditipu semua. Ya, saya hari ini hari Minggu tak buka semua data-data, ketemu semuanya. Ternyata setiap tahun dalam APBD Banyuwangi saat dia jadi bupati ini berkorupsi ratusan miliar. Ratusan miliar. Itu belum tambang emas. Ya, BPK, KPK di sini disogok. Sudah saya ngatakan. Karena apa? Udah jelas yang lain-lainnya diperiksa masuk semua. Di sini tidak pernah masuk. Malah diberi hadiah WTP seakan tidak ada korupsi di Banyuwangi. Banyuwangi itu korupsi nomor 1 bupatinya. Mulai Abdullah Aswar Anas ya. Ingat itu.
Bupati Banyuwangi sudah 2 orang masuk penjara karena Banyuwangi tempat basah. Ya, di era Pak Samsul, di era Bu Ratna, di era Anas ini harusnya juga di penjara. Karena memang makomnya Bupati Banyuwangi saking kekayaan yang luar biasa di Banyuwangi ini semua berkorupsi dengan luar biasa. Ingat, Bupati Anas tidak akan pernah berhenti saya bicara. Ya, tidak pernah berhenti saya menyuarakan tentang korupsi Anda. Sampai nanti waktunya, masanya, saatnya Allah menentukan pengadilannya dengan seadil-adilnya. Kamu pakai baju oranye, tangan di borgol. Ingat itu. Ya, saya berani apapun dengan kamu. Mau kamu pakai cara apapun, saya berani, tidak pernah mundur untuk rakyat dan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.